Keluarga besar Balai Diklat Keagamaan Palembang dan LTV mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Haji Saifuddin, SAG/MSI atas dilantiknya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Semoga amanah baru ini membawa keberkahan, menguatkan semangat pelayanan umat, serta menghadirkan Kementerian Agama yang semakin moderat, berintegritas, dan berprestasi. Dalam rangka mendukung program kurikulum berbasis cinta Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan Palembang gelar talk show yang bertema Begesah, Menaut Rasa, Menebar Cinta, dan menghidupkan kurikulum berbasis cinta. Perkuat moderasi beragama lintas agama, Balai Diklat Keagamaan Palembang secara resmi membuka pelatihan penguatan bagi organisasi masyarakat pemuda lintas agama. Menteri Agama Republik Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2019, Lukman Hakim Saifuddin, menjadi pemateri pada pelatihan moderasi beragama di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta LTV. Kembali lagi dalam program acara Kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Muhammad Azwin, inilah Kabar LTV Sepekan selengkapnya. Upacara peringatan Hari Pahlawan digelar di Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan jiwa bela negara pada Senin 10 November 2025. Upacara peringatan Hari Pahlawan yang semula direncanakan di halaman kantor dialihkan ke aula utama demi menjaga kehormatan dan keselamatan peserta. Kepala BDK Palembang Saifuddin sebagai pembina upacara dalam amanatnya, Saifuddin menyampaikan kutipan penuh makna dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa perjuangan para pahlawan tidak berhenti di medan tempur, tetapi berlanjut dalam bentuk pengabdian menjadi guru, petani, nelayan, dan pemimpin yang melayani. Ya, Hari Pahlawan menjadikan momentum kita untuk menambah semangat, memotivasi kita semua untuk mau berkorban, mau berjuang. Tentunya di era sekarang, apa yang harus kita korbankan, bisa kita korbankan, kita perjuangkan untuk bangsa dan negara ini. Dalam skop yang kecil, apa yang bisa kita berikan untuk lingkungan kerja kita, satker kita, itu juga bagian dari perjuangan. Dimanapun, saat apapun, kita bisa menempatkan posisi untuk mengabdi dan berjuang. 10 November, momentum kita untuk mengabdi dan berjuang. Terima kasih. Perkuat moderasi beragama lintas agama, Balai Diklat Keagamaan Palembang secara resmi membuka pelatihan penguatan bagi organisasi masyarakat pemuda lintas agama. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkuat moderasi beragama pada lintas agama di Balai Diklat Keagamaan Palembang secara resmi membuka pelatihan penguatan moderasi bagi organisasi masyarakat pemuda lintas agama Angkatan Ketiga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 pada Selasa 11 November 2025. Peserta kegiatan berjumlah 40 orang dari 6 agama yang resmi di Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BDK Palembang, Saifuddin, Kepala Subbagian Tata Usaha Mukmin, Ketua Tim Kerja Teknis Administrasi Mona Arida Oktaria, serta para widiswara dan panitia pelaksana pelatihan. Dalam sambutannya, Saifuddin menyampaikan pesan penting terkait penguatan moderasi beragama di tengah keberagaman masyarakat. Ia menegaskan bahwa istilah moderasi beragama sering terdengar, namun menjadi tantangan tersendiri. Apakah nilai-nilainya sudah benar-benar diaplikasikan dalam keseharian? Jadi masalah problem bangsa ini bisa diselesaikan, bisa diurai dengan apa? Dengan dialog, dengan diskusi, dengan pemikiran, dengan kontribusi kecerdasan pemikiran kita. Bukan hanya agresif kemudian tanpa perhitungan, dengan menggunakan kekerasan untuk menghakimi, untuk membenarkan keyakinan kita dan menyalahkan keyakinan orang lain dengan aksi-aksi kekerasan, itu tidak bisa dibenarkan. Di sini ruangnya, di sini tempatnya. Anda kurang lebih 3 hari akan digembleng dengan para tutor-tutor narasumber baik nasional maupun dari daerah yang akan memberikan asupan apa sih itu makna moderasi yang sebenarnya.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam rangka mendukung program kurikulum berbasis cinta Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan Palembang gelar talk show yang bertema Begesah, Menaut Rasa, Menebar Cinta, dan menghidupkan kurikulum berbasis cinta. Dalam rangka mendukung program kurikulum berbasis cinta Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan Palembang gelar talk show yang bertema Begesah, Menaut Rasa, Menebar Cinta, menghidupkan kurikulum berbasis cinta pada Selasa 11 November 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube LTV serta platform Zoom Meeting. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BDK Palembang yang kali ini diwakili oleh Kasubag Tata Usaha Mukmin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran para inspirator dan peserta dari 5 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Riau. Talk show ini menghadirkan para inspirator yaitu Dr. Haji Mastuki MAG, Kepala Pusbangkom SDMPK Kementerian Agama Republik Indonesia, Fitri Irwan MPDI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Profesor Dr. Muhammad Adil MA, Rektor UIN Raden Fata Palembang, serta Leo Sutrisno, SAG MSI, Komisi Hubungan Antar Agama, Keuskupan Agung Palembang. Para pemateri menyampaikan pandangan dan pengalaman terkait kurikulum berbasis cinta, penguatan karakter, nilai toleransi, serta pendekatan pembelajaran yang humanis dan penuh welas asih dalam pendidikan keagamaan. Ngobrol santai sambil ngopi dan makan. Balai Diklat Keagamaan Palembang gelar rapat sosialisasi KMA 1150 menyatukan persepsi dan meneguhkan pengabdian. Rapat sosialisasi PMA 1150. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin, didampingi oleh Kasubag Tata Usaha Mukmin. Hadir dalam forum tersebut Katim Kepegawaian Mursida beserta anggota, serta 10 pegawai non-fungsional yang masih berstatus pelaksana. Kepala BDK Palembang menekankan bahwa sosialisasi PMA 1150 adalah ikhtiar bersama untuk meneguhkan profesionalisme, menjaga integritas, dan merawat semangat pelayanan. Menteri Agama Republik Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2019, Lukman Hakim Saifuddin, menjadi pemateri pada pelatihan moderasi beragama di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Pelatihan penguatan moderasi beragama bagi Ormas Pemuda Lintas Agama Angkatan 3 seprovinsi Sumatera Selatan. Momentum ini dipandu oleh Mukmin, Kasubag Tata Usaha BDK Palembang, yang membuka ruang dialog lintas iman di hadapan 40 peserta lintas agama yang mewakili 6 keyakinan resmi di Indonesia. Lukman membuka materi bahwa moderasi beragama adalah sikap saling menghargai dan toleransi, di mana toleransi dimaknai sebagai kemampuan untuk menghargai perbedaan. Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan bahwa hakikat beragama terdiri dari 2 unsur utama, yakni iman atau keyakinan dan amal atau perbuatan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Maka beragama itu adalah beriman dan beramal. Iman dan amal selalu berpasangan. 2 hal yang bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisah-pisahkan, karena iman itu kan keyakinan, belief, yang dia tidak berhenti di situ, karena apa yang kita imani itu harus kita amalkan, harus manifest, harus mewujud, harus mengejawantah. Sebaliknya, apa yang kita amalkan harus berbasis pada iman, pada keyakinan. Jadi itu 2 hal yang saling keterkaitan.
Tim Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama kunjungi Balai Diklat Keagamaan Palembang, sosialisasikan keputusan Menteri Agama nomor 1150. Balai Diklat Keagamaan Palembang menerima kunjungan Tim Biro Organisasi dan Tata Laksana atau Ortala Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dalam rangka sosialisasi keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 1150 tentang uraian tugas jabatan fungsional dan pelaksana dalam peta jabatan. Tim Ortala yang hadir yaitu Lukman Hakim, Icep Maulana Mansur, Ahmad Faiz, Muhammad Alfiansyah, dan Nur Haliza. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala BDK Palembang yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha Mukmin. Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman pegawai mengenai implementasi KMA 1150 sehingga pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan BDK Palembang semakin jelas, terstruktur, dan sesuai ketentuan. Kegiatan Training of Fasilitator Kurikulum Berbasis Cinta di Balai Diklat Keagamaan Palembang resmi ditutup dengan upacara refleksi akhir pada Sabtu 15 November 2025. Acara refleksi akhir ini diikuti oleh Widya Iswara, pengawas, kepala madrasah, dan guru dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Riau. Dalam arahannya, Saifuddin, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, memberikan pesan bahwa penutupan TOF bukan akhir dari proses, melainkan awal dari komitmen nyata untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih humanis, penuh kasih, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pesan saya, selesai KBC, jangan berubah. Yang kemarin nangis karena kesedihan, merasa banyak langkah kita yang sudah terbelok, banyak jalur kita yang sudah nggak on the track. Tetaplah KBC bisa menjaga Anda kembali ke sadarnya masing-masing, implementasikan dengan hati, dengan rasa, dengan benar, kejujuran. Karena kejujuran itu yang bisa membentengi kita, jangan pura-pura. Dengan berakhirnya kegiatan ini, peserta TOF diharapkan menjadi fasilitator yang mampu menularkan semangat kurikulum berbasis cinta dan menguatkan budaya pendidikan yang lebih hangat, inklusif, dan berorientasi pada karakter. Pada Kamis 13 November 2025, pelatihan bagi organisasi masyarakat pemuda lintas agama Angkatan ketiga resmi ditutup di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Pelatihan penguatan moderasi beragama bagi organisasi pemuda lintas agama Angkatan ketiga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 resmi ditutup pada hari ini di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Penutupan dipimpin oleh Kasubag Tata Usaha Mukmin yang mewakili Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, didampingi oleh Katim Teknis Administrasi dan Panitia Pelaksana. Dalam sambutannya, Mukmin menyampaikan apresiasi atas semangat dan partisipasi aktif para peserta selama mengikuti rangkaian pelatihan. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat benar-benar memberi manfaat dalam kehidupan sosial. Tetapi berikan kepada 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Itu bahasa Bung Karno. 10 pemuda. Dia minta 10 pemuda, dia bisa mengguncangkan dunia. Nah, ini ada 40 pemuda di dalam ruangan ini. Kurasa bukan kayak dunia bisa diguncang, akhirat pun bisa kurasa. Saking pemuda ini merupakan fondasi pentingnya dalam kelembagaan. Demikian kabar LTV Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Muhammad Azwin beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.